Bayangin ada ondel-ondel, si boneka Betawi raksasa, lagi latihan nari bareng, seekor flamingo. Tapi bukan di taman, melainkan di atas rawa yang berkabut merah muda. Gimana jadinya kalau mereka berdua malah sahabatan, terus nyangkut di banjir, lalu bikin panggung bambu bareng? Ceritanya benar-benar gokil dan bikin ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua jangan lupa ya, tekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin konten seru dan bermanfaat lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang mempertemukan kita lewat kisah-kisah unik dan lucu penuh pelajaran. Yuk tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan pengharapan syafaat kelak. Teman-teman, mari kita semua terus berusaha jadi hamba yang bertakwa, karena takwa itu sebaik-baik bekal untuk hidup di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lewat kisah lucu ini, kita akan belajar bahwa perbedaan makhluk, budaya, bahkan bentuk sekalipun, bisa saling bekerja sama dan saling membantu dalam kebaikan. Tuliskan juga ya teman-teman, asal kota kalian di komentar, biar kita bisa saling kenal dan doakan kampung halaman masing-masing. Tonton video ini sampai selesai, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah. Yang bisa jawab dengan tepat di komentar, insya Allah akan ada 2 hadiah istimewa di akhir video. Hari itu, matahari belum benar-benar muncul, tapi langit udah mulai mengintipin dunia lewat semburat warna oranye dan pink yang malu-malu. Kabut tipis menyelimuti rawa-rawa di pinggiran kampung, membuat suasana jadi kayak lukisan. Tapi anehnya, kabut pagi itu nggak putih biasa. Entah kenapa, warnanya agak kemerah-merahan, kayak dicampur sari markisa sama sirup rasa stroberi. Warga sekitar nyebutnya rawa merah. Padahal kalau sore berubah jadi rawa ungu, karena langitnya keunguan. Pokoknya, tempat ini misterius, tapi juga romantis. Tergantung siapa yang lagi nonton. Nah, di tengah kabut itu, si Cimug, ondel-ondel laki-laki yang suka nyempil di pojokan kampung, lagi nyari suara aneh. Malam sebelumnya, dia dengar kayak suara, gerak cek-cek-cek flaap. Bayangin suara semacam pintu berderit yang digesek sisir raksasa sambil dilempar angin sepau-sepau. Serem sih. Tapi Cimug malah makin penasaran. Dia bangun subuh-subuh, padahal biasanya baru aktif abis jam 9. Kali ini, dia bawa beduk kecil bekas ngamen 17-an buat jaga-jaga. Siapa tahu suara aneh itu minta duet. Cimug melangkah pelan-pelan di antara semak belukar, pakai sandal jepit ukuran jumbo. Suara kresak-kresuk dari daun-daun basah bikin suasana makin dramatis. Di tangannya, beduk kecil digenggam erat, sambil mata melirik ke kanan dan kiri. Awas aja kalau yang keluar tuyul joget. Gua tabok nih, gumamnya dalam hati. Tapi ternyata, yang muncul malah seekor flamingo. Iya, benar. Flamingo. Burung berkaki panjang, leher lentur, dan bulu pink menyala. Bukan ayam, bukan bangau, dan jelas bukan bebek. Flamingo itu berdiri di atas satu kaki, kayak lagi yoga tingkat dewa. Kepalanya dimiringin, matanya menatap tenang ke arah matahari yang mulai naik. Kayak udah biasa jadi model katalog majalah burung. Tapi bagi Cimug, itu adalah momen kaget nomor 1 tahun ini. Dia sampai copot sendalnya sebelah. Lah, ini burung dari mana, bro? Teriak Cimug sambil jatuh terduduk ke lumpur. Flamingo itu cuek. Dia malah pelan-pelan angkat kaki satunya, terus putar badan, terus ngangkat sayap sedikit kayak mau pemanasan tari. Wah, gerakannya elegan banget. Nggak kayak angsa-angsa di kampung yang kalau jalan kayak nyelonong lewat warung kopi. Flamingo ini beda. Dia seperti tahu irama angin. Seperti dia paham betul bahwa dia adalah satu-satunya burung balet yang tersesat ke rawa Betawi. Cimug yang penasaran mulai ngintip dari balik pohon keladi. Bedugnya digetok pelan-pelan, cuma buat ngetes reaksi. Tok, tok, tok. Awalnya cuma iseng. Tapi pas dia getok ketiga, flamingo itu noleh. Matanya tajam, tapi nggak marah. Malah kayak ngajak main. Dia ngangguk pelan, lalu mulai gerakin kaki. Kiri, kanan, putar.
Wah, kayak ngajak dance battle. Mata Cimug membulat kayak kelereng. Ini burung apa bintang TikTok? Dia langsung berdiri, kibas-kibas kain bajunya yang mulai belepotan lumpur. Woi, gua tantang lo joget. Teriak Cimug sambil mulai goyang beduk. Tangannya diangkat ke atas, kakinya dihentak ke lumpur, dan bedugnya dipukul sambil teriak, jeger. Gaya Cimug ini khas banget. Kayak mix antara topeng monyet, reog mini, dan abang-abang orkes dangdut yang kena setrum. Di kejauhan, di balik kabut yang makin tipis, muncul siluet ondel-ondel perempuan. Namanya Onah. Wajahnya selalu kalem, tapi kalau marah bisa narik daun pepaya dari 2 meter. Dia ngeliat Cimug joget sama Flamingo, ekspresinya kayak orang ngeliat mantan pacarnya latihan balet sama angsa. Bingung, kagum, dan sedikit jengkel. Onah jalan pelan-pelan dari balik semak, bawa bunga teratai yang baru dipetik. Rencananya sih mau dikasih ke Cimug sebagai tanda suka. Tapi setelah lihat Cimug lagi duet sama Flamingo, Onah nyengir pahit. Yah gua telat lagi, nih. Kabut pagi makin menipis. Sinar matahari mulai memantul di permukaan air rawa yang tenang. Flamingo dan Cimug masih terus goyang di tempat masing-masing, saling menatap, kayak 2 pendekar yang adu gaya sebelum duel. Beduk Cimug berbunyi makin keras. Flamingo juga makin agresif. Kaki kirinya mundur, lehernya melingkar kayak pita, dan dia ngibasin sayap, nyipratin air ke arah Cimug. Tapi Cimug nggak mundur. Dia malah nangkep airnya pakai ember batok kelapa yang entah dari mana munculnya. Mereka udah kayak duo maut di acara Rawa S Got Talent. Onah masih berdiri di tepi rawa, cemberut. Tapi di hatinya, dia mulai lumer juga. Melihat 2 makhluk yang beda dunia bisa saling joget tanpa debat, rasanya adem. Akhirnya, dia duduk di atas batu datar sambil mainin bunga teratai di tangan. Mungkin ini bukan persaingan cinta. Ini kolaborasi budaya, bisiknya sendiri. Cuma sayang, Cimug sama Flamingo nggak denger. Mereka sibuk goyang. Waktu terus berjalan. Suara beduk, gemericik air, dan angin lembut jadi latar musik pagi itu. Rawa merah yang tadinya sunyi jadi panggung penuh kejutan. Seekor capung hinggap di kepala Cimug, tapi dia cuek aja. Seekor ikan gabus ikutan nyembul dari lumpur, mungkin pengin joget juga. Bahkan kodok di pojok rawa mulai ceruak-ceruak seirama dengan hentakan beduk. Semesta seolah-olah ikut nonton pertunjukan ini. Dan tahu apa yang paling lucu? Seorang bapak nelayan tua yang lagi narik jala di ujung rawa ngeliat semua itu sambil garuk-garuk kepala. Flamingo joget ama ondel-ondel? Jangan-jangan gua kelamaan puasa Senin Kamis. Katanya pelan, lalu duduk, mikir, dan akhirnya mutusin buat gak narik jala hari itu. Dia pulang, langsung tidur. Besok aja mancingnya, biar waras dulu. Sementara itu, Cimug dan Flamingo berhenti sejenak. Mereka ngeliat satu sama lain, dan sama-sama manggut-manggut. Nggak perlu kata-kata. Mereka tahu, mereka baru aja membuka sebuah babak baru dalam sejarah seni rawa-rawa Indonesia, tari kolaborasi Flamingo ondel-ondel. Dan dari balik semak-semak, Onah masih nyengir. Kali ini bukan karena cemburu, tapi karena tahu, petualangan baru udah dimulai. Setelah insiden goyang beduk dan balet Flamingo yang bikin geger seisi rawa, hari itu jadi ramai dibicarakan. Bahkan si Bang Samin, penjaga warung kopi dekat jembatan bambu, sampai cerita ke semua pelanggannya. Gua ngeliat sendiri, Flamingo nari, bro, sama si Cimug. Gak main-main itu, kayak di festival luar negeri. Serius. Begitu katanya, sambil ngocok kopi di gelas kaleng dengan gaya wartawan investigasi. Tapi memang, yang terjadi pagi itu bukan sekadar aksi lucu-lucuan. Ada semacam energi yang memancar dari pertemuan 2 makhluk yang berbeda dunia. Cimug si ondel-ondel kaku dan gagah, dan Flamingo yang lentur, lembut, tapi lincah luar biasa. Dan mereka berdua sama-sama suka nari. Si Cimug, yang semula cuma niat ngamen pakai beduk kecil, sekarang kepikiran bikin panggung beneran. Kalau ada Flamingo, masa ia nggak bikin panggung? Pikirnya. Maka dimulailah proyek besar, panggung bambu terapung di atas rawa. Mula-mula, Cimug dan Flamingo nyari bahan. Tapi di rawa mana ada panggung jadi-jadian? Akhirnya, mereka keliling sekitaran kampung dan hutan kecil, cari daun pisang,
batang kelapa, dan potongan bambu bekas. Flamingo bertugas cari daun besar. Dia pakai lehernya yang lentur buat ngelilit daun pisang kayak tangan penjepit. Hebat banget, kayak alat berat versi burung. Sementara si Cimug, bagian ngangkut dan ngikat. Kadang-kadang sambil nyanyi, ini rawa bukan lapangan, tapi gua bikin panggung menawan. Onah, yang awalnya cuma nonton dari kejauhan, akhirnya ikutan bantu. Dia jago bikin simpul dan rajutan. Daun kelapa dia sulap jadi tali kuat. Lalu dia bilang, kalau kamu bisa nari sama Flamingo, gua bisa bikin kalian gak jatuh dari panggung. Cimug senyum-senyum, tapi dalam hati deg-degan. Antara senang dibantu Onah atau takut Onah suwot, kalau dia lebih seru bareng Flamingo. 3 hari 3 malam mereka kerja. Kadang Flamingo susah diajak kerja karena terlalu sibuk nari di genangan air. Tapi pas ditegur Cimug, "Woi, burung, bukan waktunya gaya-gayaan, kita lagi bikin panggung nih." Flamingo langsung berdiri tegak dan ngangkat sayap kayak minta maaf. Lucu banget. Sampai akhirnya, jadi juga panggung terapung dari bambu dan daun pisang, dengan alas dari batang kelapa yang dijajar rapi dan diikat kuat. Panggung itu ngambang di tengah rawa, di atas air tenang yang dikelilingi bunga teratai dan pohon keladi. Warnanya hijau, coklat, dan ada kilatan ungu karena pantulan langit sore. Begitu matahari mulai turun, cahayanya jadi kuning keemasan. Dan saat itulah pertunjukan dimulai. Flamingo naik ke panggung duluan. Dengan gaya anggun, dia berdiri di satu kaki, lalu mulai gerakan putaran. Sayapnya terbentang, lehernya melengkung seperti pita yang ditiup angin. Angsa-angsa lokal di pinggir rawa sampai terdiam. Wah, dia bisa muter-muter sambil berdiri di satu kaki. Gokil juga nih Flamingo, kata salah satu angsa yang biasa nampang di Instagram wisata danau. Setelah Flamingo selesai satu putaran, giliran Cimug naik ke panggung. Dengan beduk di tangan kanan, dan tangan kiri dikibas-kibas seperti sedang usir lalat, dia mulai gerakan khas ondel-ondel. Langkah besar, kaki ngeplak air, dan kepala digoyang pelan-pelan. Musiknya sederhana, cuma jeduk-jeduk dari beduk kecil. Tapi vibe-nya kental budaya Betawi. Penonton mulai berdatangan. Bukan manusia, tapi hewan-hewan rawa yang penasaran. Ada bangau bawa anaknya, kura-kura nyeret badan pelan-pelan, bahkan seekor buaya tua yang jarang keluar dari air, sekarang duduk manis di atas batu sambil ngunyah daun pandan. Bahkan si lele lokal, yang biasanya diem di lumpur, kali ini nongol di permukaan, ngeliatin pertunjukan sambil kibas-kibas kumisnya. Onah duduk di kursi penonton VIP, alias batu gede di tepi rawa. Di tangannya, masih ada bunga teratai yang kemarin dia pungut. Dia nonton dengan ekspresi yang gak jelas, antara bangga, takjub, dan pengin ikut joget. Tapi dia tahan. Soalnya, dia tahu kalau dia ikut ke panggung, Cimug bisa grogi. Tiba-tiba Flamingo dan Cimug mulai berduet. Flamingo gerak ke kanan, Cimug ke kiri. Flamingo muter ke depan, Cimug lompat ke belakang. Semuanya nggak latihan, tapi kok pas banget. Kayak udah latihan sebulan. Bahkan si bangau sampai nyeletuk ke anaknya, "Nak, inilah yang disebut chemistry. Belajarlah dari Flamingo dan ondel-ondel ini." Gerakan mereka makin liar. Flamingo melayang rendah, ngibasin sayap sambil muter pelan. Cimug ikutan muter, tapi kakinya nyangkut di daun pisang. Sempat jatuh, tapi langsung berdiri lagi dengan gaya lucu kayak badut topeng. Penonton ketawa. Kura-kura sampai ketawa sambil jatuh terguling ke lumpur. Onah ngikik kecil. Hahaha dasar Cimug. Lalu tiba-tiba, suara kentongan berbunyi dari seberang rawa. Ternyata, kura-kura tua yang selama ini dikenal pendiam, ngeluarin 2 batok kelapa yang diikat pakai daun pandan. Dia mulai main kentongan, iringi tarian mereka. Wah, makin heboh. Si bangau ikutan nyanyi, koak-koak. Dan buaya tua tepuk tangan pakai ekor. Warga kampung mulai berdatangan juga, karena heboh kedengeran dari jauh. Itu suara beduk siapa? Ada yang nari di rawa? Begitu nyampe dan lihat, mereka langsung bengong. Di panggung bambu di atas air, seekor flamingo dan ondel-ondel Betawi sedang menari bersama, dikelilingi hewan rawa, diiringi kentongan kura-kura. Seorang anak kecil nyeletuk, "Mah, boleh nggak gua bawa flamingo itu pulang?" Mamanya jawab,
Jangan, nak, dia bagian dari seni. Anak itu bingung, seni itu siapa? Mah? Mamanya diam. Nggak bisa jawab juga. Lalu, lampu-lampu mulai muncul. Tapi bukan lampu listrik, melainkan cahaya dari kunang-kunang. Mereka terbang melingkari panggung, bikin cahaya alami kayak konser bintang 5. Onah ngeluarin handphone, niatnya live di medsos. Tapi sinyalnya jelek. Akhirnya dia rekam aja, niat upload nanti malam. Pertunjukan terus berlangsung sampai senja mulai turun. Warna langit berubah dari jingga ke ungu, dan siluet flamingo dan cimug tampak menyatu dengan alam. Mereka tak hanya menari, mereka menyampaikan pesan bahwa budaya dan alam bisa berdampingan indah. Bahwa ondel-ondel Betawi dan flamingo dari negeri jauh bisa saling paham lewat gerakan tubuh dan detak beduk. Akhirnya, setelah tarian terakhir, flamingo tunduk pelan ke arah cimug, dan cimug membalas dengan anggukan khas ondel-ondel. Lambat, megah, dan penuh makna. Penonton berdiri dan tepuk tangan, atau tepuk sirip, atau kibas ekor, tergantung spesies. Semua bersorak. Bahkan buaya tua bilang, ini show paling keren dalam 100 tahun terakhir. Flamingo dan cimug turun dari panggung. Mereka saling senyum, walau nggak ngerti bahasa satu sama lain. Tapi mereka tahu, mereka baru aja menciptakan sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma tari, tapi persahabatan lintas makhluk. Dan di tepi rawa, Onah masih duduk. Tapi sekarang dia nggak cemberut. Dia senyum, lalu bangkit, dan pelan-pelan jalan ke arah panggung. Di tangannya, bunga teratai masih segar. Pertunjukan belum selesai, katanya, karena ini baru babak pertama. Nah, dari sinilah mulai muncul kejadian kocak yang tak terduga. Setelah acara makan bersama di rawa itu, ondel-ondel dan flamingo memutuskan untuk mengadakan pertunjukan seni. Katanya sih, ini demi menyambut malam bulan purnama yang datang cuma sebulan sekali. Dan katanya malam itu adalah waktu yang sangat cocok untuk mempererat persahabatan antar makhluk rawa. Ondel-ondel laki-laki membawa kentongan bambu dan seruling dari pelepah pisang yang sudah dikeringkan, sementara ondel-ondel perempuan membawa bunga teratai sebagai simbol keindahan hati. Nah, si flamingo, dia malah ngajak teman-temannya sesama burung rawa, seperti bangau, itik liar, bahkan seekor angsa putih eksentrik yang suka menyanyi. Lengkap deh, rasanya kayak pertunjukan besar di panggung dunia, tapi tempatnya di tengah rawa. Pertunjukan pun dimulai. Ondel-ondel laki-laki membuka dengan musik kentongan bertempo pelan. Terdengar mirip irama beduk menjelang berbuka puasa. Anak-anak kampung yang datang sambil naik perahu dari bambu, ikut menonton dari pinggiran rawa. Mereka membawa nasi bungkus dan teh manis hangat. Loh, lalu muncullah flamingo dari balik semak-semak ilalang tinggi, dengan bulu merah jambunya yang bersinar karena pantulan cahaya bulan. Ia memutar badannya ke kanan, lalu ke kiri, sambil mengepakkan sayapnya yang lebar seperti selendang penari. Semua penonton pun bersorak. Wah, flamingo nari. Padahal baru satu gerakan aja loh. Tiba-tiba seekor bangau ikut-ikutan, dia berusaha menirukan gerakan flamingo, tapi malah terpeleset masuk rawa, nyemplung. Satu kampung ketawa bareng. Ondel-ondel perempuan yang melihat flamingo menari langsung terharu. Ia melangkah maju dengan gagah, lalu mengangkat bunga teratai dari genggaman tangannya. Di depan semua penonton dan hewan rawa, ia menyerahkannya pada flamingo. Ini tanda terima kasih atas persahabatan yang indah, katanya. Flamingo dengan matanya yang berkaca-kaca menerima bunga itu, dan sebagai balasan, ia memetik bulunya sendiri yang paling halus dan paling mengkilap, lalu memberikannya kepada ondel-ondel. Bulu itu langsung dipakai ondel-ondel perempuan di kepalanya, kayak aksesoris prinses. Anak-anak kampung yang nonton langsung berseru, "Wah, keren banget ondel-ondelnya, kayak ratu rawa." Tapi kejadian lucu belum selesai. Karena api unggun mulai mengecil, ondel-ondel laki-laki kepikiran buat nambah kayu. Tapi dia salah ambil. Dia malah ambil alat pentas yang ternyata bantal isian dari jerami kering. Begitu dibakar, wus! Langsung api besar membumbung tinggi. Semua burung rawa kabur ke segala arah. Si flamingo langsung melompat ke belakang dan nyebur ke air buat nyelamatin bulu-bulunya. Ondel-ondel perempuan spontan membuka bajunya bagian bahu buat menutup api. Padahal itu kain dekorasi doang,
tapi ekspresinya dramatis banget, kayak film sinetron. Sementara itu, anak-anak kampung malah ketawa terus. Hahaha, kayak sinetron emak gue. Saking ngakaknya, ada anak kecil sampai jatuh dari perahu bambu. Tapi tenang, air rawa cuma semata kaki, jadi dia langsung naik lagi sambil ngakak. Nah, waktu api padam dan suasana reda, semua duduk lagi di lingkaran. Mereka saling minta maaf, lalu ketawa bareng-bareng. Ondel-ondel bilang, emang kadang kalau kita terlalu semangat, bisa lupa kontrol. Flamingo pun mengangguk sambil berkata, tapi justru di momen itu, kita jadi makin akrab, ya kan? Semua hewan rawa pun setuju. Bahkan si bangau yang tadi nyemplung, sekarang jadi pemandu acara sambil nyanyi lagu dangdut rawa, goyang kaki di air yang bening, hati senang. Tak ada yang miring, ondel-ondel dan flamingo pun kembali menari bersama, dengan lebih hati-hati dan lebih ceria. Malam itu jadi malam yang gak terlupakan. Bahkan salah satu anak kampung ada yang bilang, andai setiap malam ada pertunjukan lucu kayak gini, aku rela gak main game. Nah loh, gitu aja ceritanya. Udah pada ketawa belum? Waktu terus berjalan, dan petualangan malam itu pun belum usai. Setelah perayaan sederhana di tengah rawa yang diterangi cahaya bulan, ondel-ondel dan flamingo mulai menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang mereka kira. Mereka berdua suka menyenangkan orang lain. Ondel-ondel dengan tarian dan musik khas Betawinya, dan flamingo dengan gerakan anggun serta semangat menari yang membuat siapapun tersenyum. Keduanya menyadari bahwa meskipun berasal dari tempat yang berbeda, ondel-ondel dari kampung kota yang ramai, flamingo dari rawa-rawa yang tenang, mereka bisa bekerja sama, bahkan menciptakan pertunjukan hiburan yang luar biasa. Keesokan harinya, berita tentang pesta malam di rawa tersebar cepat ke kampung. Anak-anak, orang tua, bahkan hewan-hewan peliharaan mendengar kisah bagaimana ondel-ondel dan flamingo menari bersama di bawah bulan. Semua ingin melihat langsung pertunjukan kolaborasi langka ini. Akhirnya, kepala kampung memutuskan untuk mengadakan pesta persahabatan kampung rawa di alun-alun desa. Ondel-ondel dan flamingo diundang sebagai bintang tamu utama. Warga kampung pun mulai sibuk membuat dekorasi dari bahan-bahan alami, janur kuning, daun kelapa, dan bunga teratai dari rawa yang dikeringkan. Semua bersemangat, bahkan anak-anak membuat replika flamingo dari anyaman daun dan ondel-ondel mini dari botol bekas dan kain sisa. Hari yang dinanti pun tiba. Alun-alun kampung berubah jadi panggung besar dengan dekorasi penuh warna. Di satu sisi, tenda untuk warga kampung lengkap dengan kuliner khas Betawi, kerak telur, asinan, kue cucur. Di sisi lain, rawa dibersihkan dan diberi lampu-lampu kecil dari botol bekas berisi lilin, menciptakan jalur bercahaya menuju tempat flamingo biasa berkumpul. Sebuah panggung apung disiapkan di antara dua dunia itu, tanah dan air. Disinilah ondel-ondel dan flamingo akan menampilkan pertunjukan perdana mereka. Ketika malam tiba, seluruh kampung berkumpul. Ondel-ondel laki-laki membuka acara dengan memukul kentongan bambu bertalu-talu, disusul alunan musik tanjidor mini yang dimainkan anak-anak kampung. Ondel-ondel perempuan muncul dengan gerakan anggun, membawa teratai di tangan kirinya dan sehelai bulu flamingo berwarna merah jambu di tangan kanan, lambang persahabatan mereka. Tak lama, seekor flamingo besar muncul dari balik rerumputan rawa, menari dengan kaki panjangnya, berputar seperti balerina rawa. Semua penonton terpana. Tak ada yang menyangka bahwa makhluk berbeda bentuk, asal, dan budaya bisa berpadu dalam harmoni yang indah seperti itu. Musik Betawi berpadu dengan langkah menari flamingo membentuk ritme yang baru. Sebuah perpaduan budaya yang tak terduga, namun menyatu dengan begitu mulus. Namun yang paling mengharukan adalah saat ondel-ondel perempuan menyerahkan bunga teratai kepada flamingo, dan sebaliknya, flamingo memberikan untayan rumput rawa yang sudah dibentuk seperti mahkota kecil untuk ondel-ondel. Semua yang menyaksikan tersentuh. Banyak dari mereka yang terdiam, ada yang tertawa kecil, ada pula yang meneteskan air mata haru. Anak-anak kecil spontan menari mengikuti flamingo, sementara orang dewasa bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Pertunjukan malam itu bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang pelajaran penting, bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan melainkan untuk dirayakan. Dan siapa sangka, seekor flamingo dan sepasang ondel-ondel justru menjadi duta perdamaian di sebuah kampung kecil yang selama ini hidup dengan batas antara darat dan rawa. Keesokan paginya, fajar menyingsing dengan lembut. Langit berwarna pastel,
menyiratkan pagi yang damai dan penuh harapan. Di dermaga kayu kecil yang mengarah ke rawa, ondel-ondel laki-laki dan perempuan berdiri berdampingan, melambai ke arah flamingo yang kini siap kembali terbang. Flamingo mengibas sayapnya tinggi, lalu perlahan meninggalkan tanah kampung. Namun sebelum benar-benar jauh, ia menoleh dan menunduk, seolah mengucapkan terima kasih. Kilau warna-warni dari sayapnya memantulkan cahaya pagi yang hangat. Di belakang ondel-ondel, anak-anak kampung berdiri berjajar, melambaikan tangan sambil memegang miniatur flamingo dari anyaman daun sebagai kenang-kenangan. Tak ada air mata, hanya senyuman dan rasa hangat di dada. Karena mereka tahu, meski berbeda dunia, persahabatan sejati tak mengenal batas. Sambil menatap langit yang perlahan mulai gelap kembali, ondel-ondel laki-laki dan perempuan berdiri di dermaga, menyaksikan burung flamingo terbang menjauh, membelah awan pastel fajar yang berganti menjadi jingga sore. Momen perpisahan ini terasa sangat menyentuh. Di sekitar mereka, anak-anak kampung masih duduk dengan miniatur flamingo dari anyaman daun di tangan, seolah tak ingin melupakan peristiwa luar biasa hari itu. Ondel-ondel perempuan menggenggam erat bunga teratai yang masih segar, pemberian dari flamingo saat mereka berpelukan di tengah api unggun semalam. Walaupun lidah mereka berbeda, dan bentuk tubuh sangat tak serupa, tapi persahabatan telah menjembatani jurang perbedaan. Beberapa anak yang lebih kecil mulai menari-nari menirukan gerakan anggun si flamingo, sementara yang lain mencoba meniru suara kentongan yang dimainkan ondel-ondel laki-laki. Udara di sekitar dermaga dipenuhi suara tawa, tepuk tangan, dan peluit kagum dari orang tua yang melihat anak-anak mereka begitu gembira. Ada seorang kakek tua duduk di kursi kayu, matanya berkaca-kaca, katanya, "Sudah lama kampung ini nggak punya cerita seindah ini." Kisah ini sudah menyebar ke desa-desa sekitar. Bahkan mulai ada yang datang membawa kamera, bertanya-tanya apakah benar flamingo dari rawa itu datang menari, dan apakah benar ondel-ondel bisa main kentongan dengan nada musik sungguhan. Di sisi lain dermaga, beberapa tokoh masyarakat mulai berdiskusi serius. Mereka terinspirasi membuat pertunjukan budaya yang menggabungkan unsur khas Betawi dan alam liar. Mereka ingin merancang festival tahunan bertajuk Festival Sahabat Rawa, di mana anak-anak bisa belajar mengenal flora fauna setempat sambil merawat budaya lokal seperti ondel-ondel, lenong, dan tanjidor. Ada rencana membuat patung flamingo dan ondel-ondel saling berpegangan tangan di gerbang masuk desa. Bahkan, Pak Lurah sendiri mengusulkan agar kisah persahabatan ini dituliskan dalam bentuk buku cerita anak dan disebarkan ke sekolah-sekolah agar jadi pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk tak bersahabat. Sementara semua sibuk menyambut semangat baru ini, ondel-ondel laki-laki dan perempuan berjalan pelan meninggalkan dermaga. Mereka tidak butuh tepuk tangan atau sorotan kamera. Mereka hanya ingin kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang melihat, bahwa persahabatan bisa tumbuh di tempat tak terduga, dan hati yang bersih akan selalu mampu menyentuh hati lain, walau berasal dari dunia yang berbeda. Mereka melambai terakhir kali ke arah langit, ke arah di mana flamingo telah menghilang, lalu kembali ke panggung sederhana di tengah desa. Malam itu, mereka tampil bukan untuk menghibur, tapi untuk merayakan, bahwa di balik bulu merah muda dan wajah kayu besar, ada jiwa yang ingin saling memahami. Dan, ketika malam benar-benar turun, langit dihiasi bintang-bintang kecil seperti lentera. Anak-anak mulai tertidur di pangkuan orang tua, sambil masih menggenggam miniatur flamingo. Api unggun padam perlahan, namun kehangatan yang tercipta tetap tinggal. Kisah itu akan diceritakan berulang kali, dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu, dari guru ke murid. Tentang bagaimana seekor flamingo bisa menjadi sahabat ondel-ondel. Tentang bagaimana musik dan bunga bisa menyatukan dua makhluk yang tak pernah menyangka akan bertemu. Tentang bagaimana kampung kecil bisa menjadi panggung untuk cerita besar yang membekas di hati. Dan siapa tahu, suatu hari, flamingo itu akan kembali, membawa bunga teratai lain, atau mungkin mengajak teman baru, untuk mengulang keajaiban yang sama. Alhamdulillah, cerita kita kali ini sudah selesai ditonton dan disimak bareng-bareng. Terima kasih ya sobat semua yang sudah stay sampai akhir, dan selalu setia nonton kisah-kisah seru dari dunia ondel-ondel. Jangan lupa, yuk kita terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya yang mulia. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Kami juga ingin terus mengingatkan, jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran,
bahwa cinta dan persahabatan bisa hadir di mana saja, bahkan antara ondel-ondel dan seekor flamingo. Kami doakan semoga umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diberi kelapangan rizki, keberkahan hidup, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Dan khusus untuk kalian yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah kami doakan bisa berhaji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahun. Amin. Tapi, yang jawabnya belum tepat, jangan khawatir ya. Tetap kami doakan sehat selalu, semangat ibadah, dan dipenuhi keberkahan juga. Kalau kalian punya ide atau request judul lain tentang kisah ondel-ondel atau hewan-hewan unik, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, cerita kalian yang kami angkat jadi episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.